Rahasia beresin ratusan stiker dengan metode KiSCAD, yaitu single line grid, potong tunggal dengan pola kotak yang prosesnya lebih cepat, hampir diselesaikan dalam beberapa menit untuk proses KiSCAD single line grid. Jadi ratusan stiker yang biasa potong kotak-kotak itu kita proses dengan hanya metode horizontal dan vertikal. Stiker ini bentuknya kotak, teman-teman. Jadi saya proses dengan menggunakan single line grid atau potong tunggal. Jadi tidak mengikuti kotak satu persatu, kotak-kotak gitu. Kita menggunakan metode single line grid, proses lebih cepat, mempercepat proses hingga 3 kali lipat atau 50% dari waktu yang biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sultan Channel. Nah, channel yang menceritakan atau memberikan pengalaman-pengalaman di dunia percetakan, teman-teman. Oke, kali ini saya dapat orderan yaitu stiker kotak-kotak untuk label yang pertama, label pakan ikan hias dari sebuah toko aquascape. Dan yang kedua yaitu seperti biasa yang repeat order langganan dari Sultan Printing, yaitu bikin label kemasan untuk produk makanan atau jajanan tradisional khas Banyuwangi. Itu polanya kotak biasa, teman-teman. Nah, karena saya menggunakan pola KiSCAD, jadi prosesnya akan saya percepat dengan metode-metode yaitu cutting, pola cutting tunggal, grid single line grid. Oke, teman-teman, bagaimana prosesnya? Kita ikuti dari proses tahapan desain, pola desain. Setelah pola desain, print, yaitu bahan stiker bontak. Lanjut kita proses KiSCAD. Nah, bagaimana prosesnya? Yuk kita ikuti dari awal sampai selesai. Oke, teman-teman, kita sudah menentukan desainnya ya. Jadi desain sudah di ACC, yaitu label sebuah pakan ikan hias Fish Pro FB500. Oke, kita sudah menentukan ukurannya juga. Di sini saya sudah pastikan ukurannya dengan menggunakan bahan bontak atau stiker kromo ukuran F4. Dari sini kita akan proses penataan untuk kapasitas F4 ya, yaitu seperti biasa kita menggunakan program Corel. Kita jejer ya, kita jadikan 4/4. Kita coba dulu ya. Oh, jadi 3, teman-teman, jadi 3 baris. Lanjut kita proses ke bawah, yaitu kita jejer juga. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9, teman-teman. Jadi 3 kali 9 jumlahnya. Baru kita ekspor, teman-teman ya. Kita grup dulu, kita ekspor, kita taruh di hari ini, teman-teman ya, atau bisa teman-teman taruh di folder mana aja. Kita sudah kasih nama Fish Pro. Saya menggunakan dengan ekspor JPEG ya, format JPEG. Kita ekspor RGB, kita ganti CMYK, teman-teman ya. Terus DPI nya tetap 100, resolusi 300.
Setelah itu kita masuk ke program Anikat, teman-teman. Kita new ya. Lanjut kita file import. Kita lanjut ke program Anikat. Tadi penyimpannya di download, teman-teman ya. Dispro open. Kita drag di sini, teman-teman ya. Oke. Setelah itu langkah yang awal langsung kita ke colors ya. Kita klik gambar apel ini, ikon apel ya, klik bagian atas dulu. Ada 2 apel di sini, kita klik bagian atas. Lalu kita yes, teman-teman. Kemudian tampilan seperti ini kita try. Biarkan prosesnya berjalan dulu. Program ini sedang membaca desain ya, bagian mana saja yang mau di cutting. Karena kita mau ngatting garis pinggir atau garis luar, checklist yang di sini kita hilangkan. Nah, jadi bagian luar toh, baru kita pertajam ya. Setelah itu kita apply. Nah, kemudian karena kita akan memotong vertikal horizontal, jadi tidak kotak gitu, kita akan cut proses horizontal. Kuncinya di sini yaitu cutting grid ya, kita checklist. Kemudian kita menentukan ada berapa kotak atau kolom, baru kita atur di bagian sini. Cutting grid ya, yang X sama yang Y, kita ada berapa jumlahnya, teman-teman ya, kelihatan ya, garis 1, garis 2, garis 3. Jadi ada 3 baris. Baru kita yang Y, ada berapa kolom, kita klik dulu, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kelihatan teman-teman ya. Jadi 1 kolom, 2 kolom. Oke. Untuk menentukan garis lebihnya ini kan ada garis lebih daerah sudut ya. Kita di overlap. Klik, kita cek ya, hilang. Kita tambahin lagi. Nah, kurang lebih seperti itu, sesuai kebutuhan atau sesuai size kertas supaya tidak terlalu jauh motongnya ya. Kita sedikit saja, kita ambil 0,05 cm. Oke teman-teman. Nah, ini jangan lupa ya, cut vertical length kita harus checklist. Kalau tidak, maka mesin akan memotong kotak-kotak, bukan vertikal dan horizontal. Kita harus checklist ini ya, jangan lupa. Ini kadang sering lupa teman-teman, kita checklist supaya nanti vertikal horizontal yang kita dapat untuk mesin cutting ini, baru kita accept. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu apel yang ikon apel yang paling bawah teman-teman, untuk menentukan titik registrasi. Nah, di sini karena menggunakan kapasitas F4, jadi registrasi jangan mepet sama gambar, takutnya nanti sensornya membaca gambar akhirnya membuat error atau no marks. Oke teman-teman, baru kita ke print option, kita checklist yang ini, user pack note ya. Nah, baru kita menentukan. Jadi registrasi ini bisa diatur sesuai kapasitas kertas ya. Kita atur dulu posisinya, kita senterkan. Ini bagian atas, kiri kanan disesuaikan dengan kapasitas kertas ya. Ada F4, ada A4 dan ada A3. Kita bisa mengcustom ya untuk titik registrasinya teman-teman, sampai dikira pas ya. Jangan terlalu mepet, intinya nanti takutnya sensor membaca file dikira sebagai titik registrasi. Nah, ini kapasitas kertas 2129 ya. Baru kalau sudah oke, kita save dulu teman-teman ya, save PDF. Kita taruh di folder penyimpanan, yaitu di PC teman-teman ya, bisa ditaruh di mana saja. Intinya pada saat kita mencari tidak kesulitan teman-teman. Saya taruh di download ya, jangan lupa dikasih nama. Kita save.
Langsung proses pengeprinan ya, yaitu menggunakan bahan bontak ukuran F4. Kita pakai printer rumahan. Saya menggunakan Epson L3110 teman-teman. Bahan bontak atau bahan kromo F4. Kita proses print teman-teman. Setelah proses registrasi KISCAD vertikal dan horizontal. Oke, lanjut kita print, yaitu Ctrl V dulu. Printer Epson, pengaturan saya sudah menggunakan preset ya, itu dengan letter bontak ya teman-teman ya, F4. Kita ganti dengan 8,5 kali 13 inci. Yang lain tetap, baru kita oke. Kita selection karena di lembar kerja ada 2 objek, jadi kita selection, baru apply, kita print preview. Di sini saya menggunakan top center ya, supaya nanti kita menggunakan center pack saja karena kita sangat mepet bahan F4 ya, supaya nanti isinya lebih banyak, jadi kita mepetkan. Solusi nanti kita sambung setiap lembar stikernya. Oke, lanjut kita print teman-teman. Proses print sudah mulai jalan, kita cek dulu. Memang agak lambat prosesnya teman-teman ya, jadi saya menggunakan printer Epson kelas rumahan ya, jadi bisa untuk bahan stiker bontak. Dengan catatan kita menggunakan tinta art paper merek apa saja untuk jenis art paper. Yang penting kita setiap hari melakukan proses print supaya nanti headnya tidak mudah buntu. Kita cleaning pada saat head buntu, kita perawatannya hanya di cleaning ya, dan alhamdulillah setiap hari printer ini beroperasi, jarang berhenti kecuali di hari Minggu teman-teman. Proses setelah pengeprintan yaitu menggunakan bahan stiker F4 ini kita sambung karena titik registrasinya ini sangat mepet, jadi untuk penjepit rollnya tidak muat teman-teman, jadi kita sambung. Solusi supaya pada saat proses bahan tidak terjatuh. Oke, lanjut kita proses cutting ya. Oke teman-teman, yang perlu diperhatikan, garis ujung sini sama yang di sini ini harus rata sesuai pola garis yang ada pada mesin, supaya nanti mengurangi resiko melesetnya ya. Jadi diperhatikan dulu. Terus penjepit rollnya ketiga-tiganya diposisikan, jangan sampai berada di titik hitam karena memang tidak ada gridnya yang di roll penjepitnya. Oke, baru kita menempatkan holder ke titik registrasi di antara titik ini teman-teman. Atau holder berada di tempat di antara titik registrasi teman-teman ya. Ini supaya nanti presisi. Lanjut kita proses cutting. Setelah holder posisi sudah di tempat di antara titik registrasi itu, baru kita cut teman-teman. Lanjut kita next. Ya. Cutting akan membaca keempat titik registrasinya ya. Nah, seperti ini ya proses pengcuttingannya. Dia membaca vertikal, dilanjutkan dengan mengcutting horizontal. Jadi tidak kotak-kotak teman-teman ya. Oke, kita cek dulu hasilnya. Ini hasil KISCAD menggunakan vertikal horizontal. Kita cek dulu, kita kelupas teman-teman. Ya, ini hasilnya
kita cek. Ya, ada 3 kolom. Lanjut kita buka satu saja teman-teman. Nah, inilah ya teman-teman, bisa perhatikan ini menggunakan mesin Jinka Auto Contour Pro 5 dengan hasil presisi. Kita ngating vertikal dan horizontal, kurang lebih seperti ini ya. Ini ukurannya sangat kecil untuk kemasan sebuah label makanan ikan hias ya, Bispro, dengan menggunakan bahan stiker kontak atau stiker promo. Kita kiskat dengan mesin Jinka Pro 5 Auto Contour teman-teman. Baiklah teman-teman, kurang lebih demikian ya proses single line grid atau potong tunggal. Ini akan mempercepat atau menyingkat waktu dengan proses ratusan atau ribuan stiker. Nah, mungkin teman-teman yang ada mesin atau memiliki mesin yang sama atau tipenya bisa ikuti terus video-video ini ya di channelnya Sultan. Metode ini saya gunakan karena untuk mempersingkat waktu teman-teman, karena memang banyak orderan. Dulu saya menggunakan metode kotak-kotak dan akan mempersingkat umur jarum. Jadi jarum itu akan cepat tumpul. Karena metode single line grid ini akan mempercepat waktu dan juga bisa awet dalam perawatan jarum potong di mesin Jinka. Oke teman-teman, nanti seandainya potongan kurang presisi atau meleset dari pola desain, itu bisa proses kalibrasi. Nah, proses kalibrasi ini mungkin akan saya sampaikan di video-video berikutnya ya, karena memang untuk mesin Jinka Pro 5 Auto Contour ini yang menggunakan metode kiskat, kita wajib untuk kalibrasi berkala. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.